Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang menghormati Bapak Miskaris LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah fikih jenayah. Dan tidak lupa pula kawan-kawan seperjuangan yang kami cinta sayangi. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan bisa mengerjakan tugas mata kuliah fikih jenayah pada semester 3 ini. Selalu beringat salam tetap curah limpahkan terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya Islam dan iman yang kita rasakan pada siang kali ini. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang fikih jenayah. Namun sebelum kita mendalami tentang apa saja yang ada dalam fikih jenayah, kita harus ketahui bersama yang pertama yaitu apa itu fikih jenayah. Baik, fikih jenayah ialah bisa berupa tindak pidana. Itu menurut bahasa. Dan menurut Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan bahwasannya jarima itu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, yang mana dengan dilarangnya oleh syara itu maka orang yang melakukan tindak pidananya itu diancam oleh Allah dengan hukuman had ataupun hukuman takzir. Itu menurut Hasbi As-Siddiqi. Dan yang kedua yaitu secara etimologis bermakna pula tunggal ataupun punya arti yang sama atau ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif. Artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana ataupun orang yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada pada suatu tempat tersebut maka akan ditindak pidana sesuai ajaran Islam ya, karena kita konteksnya pada tugas kali ini yaitu tentang fikih jenayah ataupun tentang hukuman-hukuman dalam Islam. Unsur-unsur dalam fikih jenayah yaitu ada unsur khusus dan unsur umum. Yang pertama yaitu unsur-unsur umum. Di antara unsur umum itu yang pertama yaitu ada yang disebut dengan unsur formil, yang mana yaitu adanya nas yang melarang jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya ada nas yaitu Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Al-Quran, yaitu seperti contohnya zina dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu unsur material, yang mana adanya perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu orang yang melakukan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu unsur moral atau bisa disebut dengan rukun adabi, yaitu pelaku perbuatan itu diminta pertanggungjawaban hukum dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Lain hanya seperti anak kecil, orang gila atau mati itu tidak dapat diminta hukum, karena kita ketahui bersama itu kalau anak kecil, orang gila toh itu belum mempunyai akal, belum mempunyai untuk berpikir ke depannya begitu. Selanjutnya dari ruang lingkup fikih jenayah yaitu bisa ada jarimah kisos, ada jarimah takzir, ada jarimah hudud. Itu ruang lingkup dari fikih jenayah. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum fikih jenayah. Sumber-sumber hukum pokok fikih jenayah yang pertama tentu kita bertolak ukur ataupun tetap bersumber. Yang pertama yaitu tetap Al-Quran. Mengapa dalam Islam yang pertama memuat kumpulan-kumpulan wahyu yang mana disampaikan kepada Nabi Muhammad itu merupakan wahyu yang dijaga dan diperhala langsung, dan di antara kandungannya itu mengenai pasti ada yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia untuk beradaptasi dengan masyarakat yang lainnya. Yang kedua yaitu sumber hukum pokok fikihnya yaitu al-hadis, yang mana
yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nama Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, dan ataupun ketetapan. Itu definisi hadis, yang mana hadis ini merupakan sumber pokok sumber utama fikih jenayah. Yang kedua yaitu sumber-sumber sekunder ataupun selain yaitu sumber tambahan dari selain Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada ijma, ada qiyas, ada masalah mursalah, ada istihsan, ada istifhab, ada sa'dul zariyah, ada uruf, ada qaul sahabat, dan ada syar'u man qablana. Adapun ini tambahan ataupun sumber tambahan setelah adanya Al-Quran dan hadis. Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka kita menggunakan ijma, qiyas, masalah mursalah, dan lain sebagainya. Itu sumber-sumber pokok yang dalam fikih jenayah. Selanjutnya materi tentang asas-asas dalam hukum fikih jenayah. Dalam hukum fikih jenayah ada 5 asas yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini merupakan asas yang mutlak dipakai dalam penerapan hukum Islam, sebab tanpa adanya aturan maka seorang tidak dapat untuk dipidana. Maksudnya dari asas legalitas ini seorang itu bisa dapat dihukum ataupun seorang tidak dapat dihukum, atau orang yang melakukan tindak pidana itu tidak bisa dihukum tanpa adanya aturan-aturan yang dibuat sebelumnya. Itu apa yang dimaksud asas legalitas. Yang kedua yaitu asas tidak berlaku surut. Asas tidak berlaku surut ini merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam, yang mana makna dari asas tidak berlaku surut ini yaitu setiap aturan tindak pidana yang dibuat kemudian tidak dapat terjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana ini tidak akan terjerat dalam tindak pidana ataupun tidak dapat dihukum dengan tindak pidananya, itu tidak bisa dihukum, atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak bisa dihukum sebelum adanya peraturan-peraturan yang dibuat terlebih dahulu. Maka asas tidak berlaku surut ini bisa disebut juga dengan asas kelanjutan dari asas legalitas. Yang ketiga yaitu asas praduga tak bersalah, yaitu suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas tidak berlaku tidak bersalah. Bahwasanya menurut asas ini seorang tidak dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas ataupun hukum. Artinya asas ini yaitu mendasari bahwa seorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim itu memutuskan dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Artinya orang yang melakukan yang melanggar norma-norma yang ada dalam suatu tempat tersebut itu tidak boleh dianggap bersalah sebelum hakim ataupun ada nas yang menyatakan bahwa hal tersebut itu dilarang, ataupun hakim itu menyatakan atau memutuskan bahwasanya orang itu bersalah dengan bukti dan yang lainnya, dengan bukti-bukti yang meyakinkan atau yang menyatakan dengan tegas bahwasanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut ialah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana secara jelas dan terbukti adanya, begitu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja. Kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya jika imam salah. Lebih baik salah dalam membebaskan
daripada salah menghukum. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu asas kesalahan. Seorang yang dikenai pidana atau tindak pidana Islam, hukum pidana Islam, yaitu orang yang telah terbukti melalui pembuktian atau telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang syar'i. Nah, ini itu yang dimaksud dengan asas kesalahan. Terpidana ialah orang yang benar-benar membuktikan kesalahannya, atau kesalahan itu bukan sekedar juga saja, akan tapi memang bukti orang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana. Contohnya, orang itu melakukan zina, minum khamar, mencuri. Nah, itu memang kesalahan dari seorang tersebut karena adanya bukti-bukti yang konkret. Yang kelima yaitu asas kesamaan di depan hukum. Asas prinsip kesamaan telah dikenal sejak abad 14 silam, jauh sebelum bangsa Arab mengadopsi menjadi asas equality before law. Hukum modern ini mengenal asas ini pada akhir abad ke-18. Bentuk bukti dari ketidaklengkapan asas kesamaan di depan hukum dianut oleh sistem hukum modern ialah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Selanjutnya yaitu tentang yang ketiga, materi yang ketiga yaitu hukuman. Hukuman ini bisa diartikan adalah sebuah balasan ataupun tindakan ataupun kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Ini menurut bahasa, dan menurut istilah hukuman ini ialah diambil dari bahasa Arab hukuman yang disebut al-uqubah, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al-uqubah al-jaza ataupun tujuan dari adanya hukuman ini yaitu sudah kita ketahui bersama, kalau ada orang yang melakukan tindak pidana terus dihukum, tentu toh itu untuk membuat efek jerah terhadap orang tersebut ataupun membuat efek jerah agar orang tersebut tidak melakukan tindak pidananya kembali ataupun melakukan tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya itu tidak dilakukan kembali. Menurut kitab Abdul Qadir Al-Audah, dalam kitabnya itu menyebutkan, yaitu Afsir fi Ta'syirul Al-Jina'i Al-Islami, menyebutkan bahwasanya hukuman itu ialah suatu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena dengan adanya pelanggaran tersebut atas ketentuan-ketentuan syarak dan dari beberapa maka sanksi ataupun sebuah balasan yang diberikan seseorang yang telah melanggar suatu yang sudah ditetapkan hukum sebelumnya itu akan mengakibatkan efek jerah terhadap orang tersebut. Dan tujuan yang kedua yang saya ketahui dari fikih dengan adanya hukuman yaitu untuk memperbaiki diri pribadi seseorang tersebut. Itu tujuannya. Adapun macam-macam hukuman yaitu ada jarimah hudud, ada kisos, ada hukum tambahan, ada hukum pelengkap, dan ada dan lain sebagainya. Itu macam-macam hukuman. Syubhat ini ialah sesuatu yang tidak jelas ataupun bisa yang tidak jelas apanya, yaitu tidak jelas akan kehalalan dan keharaman dari barang tersebut. Makanya Islam menganjurkan untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat dengan tujuan untuk menjauhi perkara syubhat adalah untuk mencegah terjerumus dari sesuatu yang haram. Karena kenapa? Karena dari kesamaran benda tersebut, ketidakjelasan benda tersebut, maka akan mengakibatkan terhadap kita
itu terjerumus terhadap barang-barang yang haram. Materi yang keempat, selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup jarimah. Ruang lingkup jarimah ini yaitu bisa berupa jarimah hudud, jarimah kisos, dan jarimah takzir. Namun sebelumnya kita ketahui bersama apa itu jarimah. Jarimah itu berasal dari kata jeroma yajrimu jeromatan, yang berarti berbuat ataupun memotong. Kata jarimah itu juga bisa berasal dari ajroma dan yajrim. Ajroma yajrimu yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Imam Al-Muradi berpendapat bahwasanya jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman had ataupun takzir. Dan jadi dari beberapa pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwasanya jarimah ialah perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum Islam yang menyebabkan orang yang melanggar ketentuan itu mendapatkan sanksi dari apa yang dilakukan orang tersebut. Unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur jarimah sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya di antara unsur-unsur jarimah yaitu ada dua, ada unsur formil dan ada unsur khusus dan ada unsur umum. Yang pertama unsur umum, di antara unsur umum itu bisa dikenal bagian-bagiannya, itu ada unsur formil, ada unsur material, dan ada unsur moral. Unsur khusus yaitu suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa jarimah tertentu dan membedakannya antara jarimah yang satu dengan yang lainnya. Misalnya perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi, benda barang itu milik orang lain secara sempurna, benda itu sudah ada dalam penguasaan pencuri, barang itu ada di tempat seharusnya disimpan dan sudah mencapai satu nisab. Sekarang pembagian jarimah. Jarimah itu yang sudah saya sebutkan yang juga dari pertama, yaitu ada jarimah hudud, ada jarimah kisos, ada jarimah takzir. Jarimah hudud yaitu bentuk kata dari had, bentuk jamak dari kata had, yang berarti pemisah antara dua hal. Menurut bahasa berarti cegahan hukuman-hukuman yang dilakukan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Dan menurut syarak, hudud ialah pemberian hukuman yang merupakan hak dari Allah, dan di dalam jarimah hudud ini para ulama itu menetapkan ada 7 yang termasuk dari jarimah hudud. Artinya orang yang terkena, ada ulama menyatakan bahwasanya, para ulama menyatakan bahwasanya ada 7 yang termasuk dari jarimah hudud ataupun yang akan ditindak pidana oleh Allah langsung, itu dengan jarimah hudud, yang yaitu diantaranya ada zina, menuduh zina, merampok, mencuri, menyamun, minuman keras, dan murtad. Yang kedua yaitu jarimah kisos, ialah suatu tindak pidana yang akan dihukum setimpal ataupun dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Misalnya saya membunuh teman saya, maka menurut Islam orang yang dibunuh maka harus dikisos, yaitu harus dibunuh juga sebagai ganti rugi, yang seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada jarimah takzir, yang mana kita ketahui bersama makna takzir yaitu memberi pengajaran ataupun nasihat. Maksudnya hukuman yang diberikan ditentukan oleh penguasa. Hukuman ini sudah ditentukan oleh penguasa ataupun bisa disebut juga dengan pemerintah. Tidak ada ketentuan hukuman di dalam jarimah takzir ini karena hukuman yang diberikan itu berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta untuk kemaslahatan para terhadap masyarakat yang melakukan
tindak pidana pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu jarimah. Selanjutnya yaitu tentang jarimah hudud. Jarimah hudud itu bisa zina, yaitu ada zina yang mana perbuatan zina yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah, baik itu yang sudah berapa nikah ataupun tidak menikah. Dan zina ini ada dua, ada zina muson, ada ghairu muson. Kalau zina muson ini yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kalau zina ghairu muson ini zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dan yang menjadi pertanyaan dalam benak pikiran saya, bagaimana kan di satu daerah, toh di kampung-kampung dan perkotaan itu ada seseorang yang melakukan tindak pidana antara orang yang melakukan zina antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Itu sudah setelah diketahui melakukan zina di luar nikah, toh itu langsung dinikahkan secara kekeluargaan. Dalam tidak dihukumi dengan yang ditentukan oleh syara ataupun oleh Islam, akan tapi itu kalau di kalangan masyarakat toh yang lumrah pada di sekitar kita itu langsung dinikahkan dan selanjutnya itu tidak ada apa-apa. Intinya setelah diketahui itu melakukan zina, itu langsung dinikahkan. Bahwasanya banyak orang yang menyatakan bahwasanya itu bertujuan untuk menyembunyikan aib keluarga. Di antara jarimah hudud yang kedua yaitu mencuri, yaitu sarokoh. Maka dalam Al-Quran, wasyariku wasyarikatu faktau aidihuma jazaan bima kasabat aidi, bahwasanya orang yang mencuri itu akan dipotong tangan. Yang pertama tangan kirinya, tangan kanannya, mencuri lagi tangan kanannya, mencuri lagi, itu intinya. Dan para ulama itu kalau misalnya kalau korupsi, mencuri, itu sudah dimulti tafsir lagi. Kalau dalam hukum positif itu dalam hukum positif itu tidak dipotong tangan, akan tapi dipotong kekuasaannya ataupun harta kekayaannya. Di antara jarimah hudud yaitu ada minum minuman khamar. Minum minuman khamar ini tentu jelas bagi kita, yaitu bahwasanya minum minuman khamar atau yang memabukkan itu haram. Seperti dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabirun wa nafi'un lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqu qul al-'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yaitu terdapat surah Al-Baqarah ayat 219. Adapun hukuman bagi orang yang melakukan atau yang meminum khamar, itu Al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi peminum. Oleh karena itu hukuman jilid bagi peminum khamar sangatlah subjektif. Semua ulama fikih akan tapi semua ulama fikih ini bersepakat bahwasanya orang yang meminum khamar itu merupakan jarimah yang hukumannya had, hukumnya had. Dan seorang yang atau bisa ada pendapat yang menjelaskan bahwasanya orang yang mabuk-mabukan atau minum-minum keras itu bahasanya batasannya beliau tidak pernah melebihi dari 40 cambukan, sampai datanglah masa Abu Bakar itu mencambuk orang
yang minum minuman khamar itu sebanyak 40 kali. Maka dalam Islam orang yang melakukan minuman khamar itu dicambuk sebanyak 40 kali cambukan, walaupun dalam Al-Quran itu tidak menegaskan tentang hukuman bagi orang yang meminum akan, tapi itu dihad katanya, itu dihad langsung oleh Allah itu. Maka kalau dihad itu hukuman dari Allah langsung, maka itu akan berdosa bagi kita apabila kita melakukan atau minum minuman ataupun yang memabuk-mabukkan. Yang kedua yaitu perampokan qat'u thariq. Selanjutnya yaitu di antara jarima-jarima hudud yaitu ada pemberontakan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup jarimah kisos. Jarimah kisos ialah sudah saya sebutkan di awal perbincangan tadi, bahwasanya jarimah kisos itu saya maknai yaitu timbal balik ataupun sebagai ganti rugi orang yang sudah dirugikan. Itu jarimah kisos. Dan menurut istilah jarimah kisos ialah menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, kisos itu diragikan ya bahwa menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Maka dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia menghilangkan nyawa korban. Toh tentu jelas terhadap bagi kita bahwasanya nyawa dibalas nyawa, anggota tubuh dibalas tubuh. Maka saya maknai dari kisah tersebut yaitu satu timbal balik dari balasan orang yang melakukan tindak pidana. Unsur-unsur jarimah kisos, dalam jarimah kisos yaitu ada unsur pelaku yaitu ada pembunuh, ada yang kedua yaitu yang dibunuh, ada yang ketiga yaitu perbuatan pembunuhannya, yang keempat yaitu wali. Yang pertama yaitu pembunuh yang pembunuh yaitu orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu korban ataupun orang yang dibunuh. Dengan korban yang dibunuh oleh pembunuh tersebut, maka akan menuntut dari keluarganya untuk dibalas ataupun ditindak pidana sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pembunuh. Yang ketiga yaitu perbuatan pembunuhannya, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pembunuh tersebut. Yang terakhir yaitu wali atau keluarga dari korban. Pembagian jarimah kisos yaitu ada pembunuhan yang disengaja dan ada pembunuhan semi sengaja. Itulah pembahasan tentang fikih jinayah yang dapat saya sampaikan melalui nalar pikir saya. Itulah sedikit yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku minallah atau ini ya, apabila yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila yang ada yang salah itu memang benar-benar dari kekurangan saya pribadi. Ada guru saya pernah mengatakan lebih baik membangun gubuk di alam nyata daripada membangun gubuk di alam mimpi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.